Hadirin para pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertemuan kemarin, dua pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang tata cara memandikan mayit. Maka pada pertemuan kali ini saya ingatkan lagi bahwa memandikan mayit singkatnya, karena rincinya sudah saya jelaskan. Singkatnya, yusalul mayitu thalatha marrat. Orang meninggal dunia, mayit itu dimandikan 3 kali pandian. Al-ula bisidrin. Yang pertama dimandikan dengan daun sidr. Yang kedua atau sabun, mandikan secara bersih. Yang kedua bima'in qarah, dengan air yang bersih. Yang ketiga fi ghatalil kafurin, dengan air yang dicampur dengan kapur. Maka biasa ada kapur yang wangi, biasanya itu kapur apa? Kapur barus itu. Kemudian dihancurkan, dimasukkan ke air. Biar apa? Biar mayitnya itu terasa wangi. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan tentang mengkafani mayit. Simpelnya karena yang hadir banyak laki-laki, maka saya menjelaskan tentang mengkafani atau membungkus mayit laki-laki. Simpel sebenarnya, mengkafani mayit itu simpel. Yang penting kita mau mencoba, insya Allah mudah. Apa? Wal afdal, kita ngambil yang paling afdal saja. Ayyukafanur rajulu fi thalathil lafaif. Kalau mayitnya laki-laki, cukup disediakan 3 lapis kain. Udah 3 lapis kain, ukur panjangnya mayit, ukur tingginya mayit, ukur lebarnya, kan sudah terukur oleh kain kafan yang telah disediakan di pasar-pasar. 3 lapis kain itu laisa fiha qamisun. Kalau laki-laki tidak ada gamisnya, maka tidak usah, walaupun tidak dipakaikan gamis, biasanya ada bajunya itu, udah. Dan wala imamatun, dan tidak ada sorbannya pula. Jadi kalau kebiasaan ada kain gamis dan sorban, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak termasuk dilarang, dan juga pula tidak afdol. Afdolnya udah 3 lapis, mempersingkat 3 lapis. Ya umpama ini lapis, udah 1 di sini, satunya begini, di atasnya satunya begini. Lalu sebelum lapisnya ini dikumpulkan jadi 1, di bawahnya ini sediakan tali-tali kain kafannya, 5 tali kain kafan di atas ujung kepala, kemudian di bahu, dan yang paling besar nanti di antara tangan. Kan begini, ada biasanya kalau kita ada yang begini, kemudian ada yang begini, kayak orang sholat, tidak jadi masalah itu. Kemudian di yang keempat, jangan itu betis ya, atau ditutup. Kemudian yang kelima baru di ujung kaki. Itu simple. Maka andai kata insya Allah, andai kata ada kain, kemudian boneka, udah yang sini. Cara penyusunnya umpama ini mayit nih, mayit umpama, udah bisa begini, di bawah begini, kemudian di kain yang kedua simpan pinggir ke sini, atau sebaliknya, kain yang pertama begini, yang kedua begini, kemudian yang di tengah luruskan. Terserah kita. Soal cara masalah kain itu tidak ada caranya. Yang penting 3 lapis kain. 3 lapis kain, mayitnya ada di dalam, udah, tanpa wala komisun wala imamatun, tanpa ada baju kurung, atau biasa kan dibikinkan baju kurung, biasanya dibikinkan imamah, sorban biasanya, tanpa itu afdol kata fikih. Wal mar'atu, baik, kalau mayit perempuan bagaimana? Dan ini mudah-mudahan ada pendengar perempuan. Kalau mayit perempuan, tukafanu bi izarin wa khimarin wa qamisin wa lifafataini. Kalau mayit yang diurus itu adalah mayit perempuan, tentunya yang mengurus juga wanita, maka sediakan 1 bi izarin, sarung. Maksudnya sarung, kain sarung itu dari kain putih juga, dari kain kafan, kayak sarung. Kemudian yang kedua, wa khimarin, kerudung dari kain kafan juga.
Kemudian wa qamisin, baju gamis. Biasanya dia dikasih leher langsung tuh. Baru walifa fata ini dan 2 lapis kain. Kalau perempuan, saya ulang lagi, 2 lapis kain kalau dibalik, baju kurung yang menutupi semuanya, hanya dikasih leher, tutup leher, kerah leher dengan digunting seperti dengan kain juga. Kemudian kerudung, kemudian himarin, izarin, dan sarung, begitu. Jadi saya ulang lagi, afdal, wal afdal, ini kata ulama fikih. Wal afdal, yang utama bagi mayit laki-laki 3 lapis kain. Udah. La imamah, la qamisu fihi wala imamah. Tidak ada kain baju gamis dan tidak ada kain imamah atau surban. Kemudian bagi wanita afdalnya yaitu pakai sarung. Yang kedua pakai kerudung, yang ketiga pakai gamis yang menutup anggota tubuhnya sampai ke kaki atau sampai ke lutut karena sudah ada sarungnya. Kemudian yang keempat dan kelima 2 kain. Seperti begini, satu. Yang sekarang mayit sudah ada kerudung, sudah ada kain burung, sudah ada sarungnya, udah tinggal lipat, baru seperti biasa. Ini yang afdal. Kemudian biasanya kita sedang gelabakan kemarin saya dengan tim yang lain termasuk Pak Diwar dan Pak Rusli dan lain yang kemarin sehat-sehat. Ada mayit yang tidak bisa dimandikan. Bagaimana? Udah tayammumi. Siapa karakter mayit yang ditayamumi? Di antaranya jika mayit itu terbakar. Misalnya mati, naudzubillah min dzalik, disebabkan terbakar sehingga atau dia terkena penyakit. Andai kata dimandikan, kulitnya akan melepuh. Maka jangan dimandikan, haram dimandikannya itu. Bagaimana hukumnya? Caranya memandikan mayit, mengadusi mayit yang sekiranya disentuh oleh air, dia akan melepuh kulitnya, entah kena terbakar atau penyakit yang menghancurkan kulitnya, naudzubillah min dzalik, maka cukup ditayamumi. Bagaimana tayamum? Ngambil tanah yang ada debu suci, kemudian diusapkan 2 tangan oleh yang memandikan, mentayamumi. Kemudian cukup begini, niat saya mentayamumkan mayit ini karena Allah Ta'ala. Dah. Dalam hatinya niat saya mentayamumkan mayit karena Allah Ta'ala. Wah, buang satunya, ambil. Ini jangan ngambil di sini lagi, nanti mustakmal. Sudah dipakai debunya, ambil yang sini. Cukup? Dah cukup. Ini gantinya adus dan gantinya wudu. Begitu juga orang hidup. Nah, misalnya ada luka, maka saya kembali, saya ingat pelajaran santri kemarin. Misalnya kita sedang luka di badan kita, luka yang lukanya tersebut berada di anggota wudu, misalnya wajah kan anggota wudu nih, kemudian tangan. Kata medis bahwa luka ini kalau tersentuh air akan makin sulit sembuhnya. Maka bagaimana? Maka dalam ulama fikih ada cara wudu pakai tayamum. Wudu dan tayamum dicampurkan menjadi satu. Maka di sini saya jelaskan, mangkana fi badani jarbun yaduluhul ma'u, barang siapa yang di badannya itu ada luka yang kalau tersentuh air dia bahaya menurut medis, yajibu alaihi ghuslul a'dha'i sahiha wa tayammum badala ghusl aqbil jarih. Maka wajib baginya untuk mencuci atau mengadusi, kalau adus seluruh tubuh kan. Jadi walaupun lukanya itu ada di perut, naudzubillah, atau ada di kaki. Jadi ketika kita mandi wajib, yang lainnya ini wajib pakai air adusi. Namun yang lukanya itu wat tayamum, dipakai tayamum, siapkan tanah dan tayamumin yang tak tersentuh air. Badalaga silap bil jarih, sebagai gantinya mengadusi atau mandikan wajib anggota yang luka. Jadi adus dan tayamum dikumpulkan jadi 2. Kemudian idza kana jarhu fi udmin adha'it tayamum yajibu ta'mimuhu biturab. Apabila lukanya tersebut di dalam anggota-anggota tayamum, anggota tayamum ini maksudnya wajah dan tangan, kan cuma 2 anggota tayamum. Maka yajibu ta'mimuhu biturab,
maka wajib baginda meratakan anggota tayamum tersebut dengan tanah. Wa idza kana turabu yadurruhu, jikalau menurut medis pakai tanah juga bahaya. Pakai air bahaya kata dokter. Pakai tanah pun bahaya. Makin sulit sembuhnya. Maka apa? Yaktasilu ala ghusli salimi wa yajibu adatu sholati ba'da al-ruqi. Maka cukup diringkas, adusi atau cuci anggota yang selamat. Misalnya yang tak luka ini cuma ke atas nih. Misalnya yang tak luka ini tubuh ke atas, dari pusar ke atas yang tak luka. Kemudian yang luka di sini luka semua, bahaya ini. Maka wajib mengadusi yang di atas, yang di sini tayamumin, yang di bawah. Tetapi kalau kata dokter ini dia pakai tanah pun ini bahaya. Maka yaktasil al-ghusli salimi, hanya meringkas, artinya cukup yang dipakai air itu yang selamat, yang anggota yang sehat saja. Tak usah pakai tanah, tak usah pakai yang luka-luka yang bahaya, anggota yang bahaya, tak usah pakai tanah, tak usah pakai air, karena menurut dokter itu bahaya. Tetapi cara sholatnya yang beda. Wajib yang ada itu sholat tiba dan burki. Maka setelah dia sembuh wajib mengulang sholat yang ia lakukan ketika dia dalam keadaan tidak suci karena wudhu seperti kala ini. Artinya begini, saking pentingnya sholat ini. Misalnya kita di rumah sakit, kan sakit tuh, sakit kan najis tuh. Misalnya kencing kemana-mana kita, apakah kita wajib sholat? Tetap caranya tayamum, enggak pakai dinding menurut imam yang lain, bukan mazhab Syafi'i. Yang lain tayamum tuh dua, sudah cukup. Niat saya tayamum karena Allah kan. Ke dinding dua. Sholatlah seperti biasa, sholat tidur ke sholat terlentang kan. Tapi setelah sembuh, ya jibu i'adatu sholati ba'da al-ruqi. Setelah sembuh dia wajib mengulang sholatnya. Artinya dikodok, diganti sholatnya. Berapa hari yang sakit? 5 hari yang sakit ganti sholatnya. Yang 5 hari tersebut. Maka ada hukum jika ada orang meninggal, lalu dia meninggalkan sholat, dia sudah di sholat, tapi dia sakit selama 10 hari, sehingga karena ketidaktahuannya atau bagaimanakah sulit untuk sholat, sehingga meninggalkan sholat, apakah wajib diganti sholatnya? Maka ada 2 pendapat ulama. 1, bisa diganti dengan membayar fidyah 1 kali sholat 7, kurang lebih 7 on beras. Yang kedua, yang juga ini dilakukan oleh Imam Subki, ganti sholatnya bisa diganti dengan keluarganya atau menyuruh orang menggantikan sholat keluarga yang meninggal dunia. Misalnya 10 hari kali 5 saja, berarti 120, 150 waktu. Duhur 50, duhur 10, asar 10 dan seterusnya. Maka mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai tambahan ilmu bagi kita yang hadir dan para pemirsa dimanapun Anda berada, sehingganya 1, kita tahu cara mengkafani mayit. Tak usah tunggu-tunggu orang, misalnya hanya warga yang tahu, keluarga yang tahu, udah langsung. Karena mayit itu jangan terlalu lama menunggu diadusin, cepat adusin, sholatin, udah. Kalau mau nunggu bacakan apa-apa yang mau dibaca, jangan banyak bicara, jangan main kaplek ketika nunggu sholat mayit. Bagaimana dia bisa main kaplek, bisa main remi, bisa main terbohai-bohai bahagia ketika ada mayit di sampingnya? Berarti tandanya lupa. Na'udzubillah min dzalik. Maka bacakan Yasin, bacakan sunnah lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.